Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 2 Rajab 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad di pekan kedua di Masjid Al-Barkah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami berlindung dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sudah ikhlaskah Anda? Tema ini terlihat jelas dari temanya bahwa kita akan membicarakan dan mengkupas tentang keikhlasan. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas tentang keikhlasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kenapa membicarakan tema ini? Apa pentingnya membicarakan ikhlas? Apa urgensinya untuk membicarakan tentang keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan, maka kita akan dapati beberapa jawaban kenapa kita membicarakan tema ini. Yang pertama, pentingnya ikhlas di dalam amal ibadah.
Itu yang menyebabkan kita membicarakan tema ini. Pentingnya ikhlas dalam amal ibadah. Kalau ada yang bertanya lagi, apa pentingnya ikhlas di dalam beramal ibadah? Maka ada perkataan menarik yang sangat indah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala, Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala, seorang guru besar hadis, bahkan disebut-sebut sebagai muhaddithul Madinah di Masjid Nabawi. Seluruh kutubus sittah beliau sudah syarah. Perhatikan, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, yaitu penjelasan tentang hadis Jibril. Beliau mengatakan manzilatuhu, kedudukan ikhlas, huwa asasun najahi wal-dhafari bil matlubi fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah pondasi kesuksesan dan keberuntungan dari apa yang dicari di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin sukses, pondasinya harus ikhlas. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, pondasinya harus ikhlas. Siapa yang ingin menggapai apa yang dia ingin gapai dari cita-cita dan asanya di dunia dan di akhirat, pondasinya adalah ikhlas. Beliau kemudian menggambarkan sebuah gambaran tentang bagaimana pentingnya ikhlas. Beliau mengatakan, fahuwa lil amali bimanzilatil asas lil bunyan. Ikhlas terhadap sebuah amal ibadah seperti pondasi terhadap bangunan. Kita tahu bahwasanya tatkala seseorang ingin membangun sebuah bangunan, dia harus pakai pondasi. Ikhlas terhadap amal ibadah itu seperti pondasi terhadap bangunan. Wa bimanzilatur ruh lil jasad, dan ikhlas terhadap amal seperti kedudukan ruh yang ada pada jasad. Kedudukan ruh yang ada pada jasad. Kita tahu bahwasanya jasad tanpa ruh maka dia mati. Jasad tanpa ruh dia mati. Fakama annahu la yastaqirrul bina wa la yumkinu lintifa'u minhu illa bitaqwiyati asasihi wa ta'ahudihi, maka kata beliau, sebagaimana sebuah bangunan tidak akan tegak, dan tidak akan mungkin diambil manfaat darinya kecuali dengan menguatkan pondasinya. Wa ta'ahudihi min an ya'tariyahu khalal, dan memperhatikan bangunan tersebut agar pondasinya tidak bolong. Fakadzalikal amal bidunil ikhlas, maka demikianlah amal ibadah tanpa ikhlas. Wa kama anna hayatal badani birruh fahayatul amali wa tahsilu thamaratihi bimusahabatihi wa mulazamatihi lil ikhlas. Lihat perkataan indah. Beliau mengatakan sebagaimana kehidupan jasmani seseorang, saya bisa makan, minum, bergerak, berjalan, bergaul, berbicara, menghafal Al-Quran, sholat,
sebagaimana kehidupan jasmani seseorang ketika adanya ruh. Kalau sudah ada ruh tidak akan bisa lagi beramal. Maka begitulah kehidupan amal. Apa maksudnya kehidupan amal? Seseorang kadang-kadang beramal tapi amalannya terpaksa. Seseorang kadang-kadang beramal tapi amalannya hanya sekedar tunai kewajiban. Asal sholat, tidak memberikan pengaruh besar terhadap dirinya. Seorang kadang-kadang mengangkat kedua tangannya, qomat kamit, tapi pikirannya ke sana kemari. Tidak hadir hatinya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian hatinya meyakini bahwa Allah mengabulkan. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai. Lihat itu baik-baik. Maka demikianlah ketika jasad tidak punya ruh, dia mati. Kalau jasad punya ruh maka dia hidup, dia bergerak. Begitu pula amal tanpa ikhlas, dia mati. Ikhlas dibarengi dengan amal atau amal di dalamnya ada keikhlasan, maka hidup amalnya. Dan lihat, perhatikan, ikhlas jika ada di dalam sebuah amal, maka amalan tersebut berbuah. Amalan tersebut senantiasa mendatangkan buah yang baik apabila dibarengi dengan keikhlasan. Ini pentingnya ikhlas. Makanya kita mengangkat tema ini. Kenapa? Sudahkah Anda ikhlas? Sudah ikhlaskah Anda? Tujuannya adalah bahwa kita ingin tahu bagaimana ikhlas itu penting di dalam amal ibadah seseorang. Dia bagaikan ruh dalam jasad. Dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan yang apabila tidak ada itu semua maka tidak akan ada jasad. Jasadnya dianggap mati. Bangunannya tidak akan pernah ada. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, kalau kita ingin ambil lagi, kenapa kita membicarakan ikhlas? Apa pentingnya membicarakan ikhlas? Kita lihat dari keutamaan ikhlas. Kita akan tahu kenapa kita membicarakan ikhlas, apa pentingnya membicarakan ikhlas, maka kita akan mengetahui jawabannya ketika kita melihat keutamaan-keutamaan ikhlas. Di antara keutamaan-keutamaan ikhlas, perhatikan baik-baik. Saya sebutkan beberapa, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Yang pertama, amal yang kita dituntut untuknya, ibadah yang merupakan tujuan penciptaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sangat masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang tujuan Allah menciptakan kita. Ibadah tersebut tertahan, tidak pernah akan diterima oleh Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya kembali. Onta masuk ke dalam lubang jarum, artinya mustahil ibadah diterima tanpa ikhlas. Ini urgensi atau pentingnya belajar tentang keikhlasan. Tujuan kita beribadah, ibadah tidak akan diterima tanpa ikhlas. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas untuknya. Ya, dan dicari dari amal tersebut wajahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, kenapa kita membicarakan pentingnya ikhlas, atau apa pentingnya berbicara tentang ikhlas? Dilihat dari keutamaan ikhlas sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bahwa amalan tertahan tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Yang kedua, orang yang ikhlas senantiasa amalan kecilnya menjadi besar di sisi Allah. Dan ini hebatnya amalan hati dibandingkan amalan lahir. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh secara lahiriah. Lihat, fungsi keikhlasan menjadikan amalan yang kadang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang tabi'i, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan perkataan beliau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Rubba 'amalin shaghir tukthiruhun niyah wa rubba 'amalin shaghir tusaghiruhun niyah." Berapa banyak amalan yang sedikit diperbanyak oleh niat. Sedikit amalnya, 1, 2, tapi diperbanyak akibat niat. Dan berapa banyak amalan yang besar dikecilkan akibat niat yang rusak. Ini pentingnya belajar ikhlas dilihat dari sisi keutamaan ikhlas tersebut. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, pada Ahad yang lalu kita kedatangan ulama besar Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau memberikan sebuah faedah menarik. Beliau mengatakan, an-niyah as-salihah tukthiru thawabal amal. Artinya apa? Niat yang baik memperbanyak pahala sebuah amal. Bagaimana contohnya? Beliau mengatakan, pernah seorang yang mempunyai properti, usahanya di bidang properti, usahanya di bidang bikin ruko, bikin rumah, ya. Kemudian orang ini ketika menjual salah satu aset propertinya, rumahkah, rukokah, dia tidak mendapatkan keuntungan kecuali sedikit sekali. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mengambil untung banyak? Bukankah engkau bisa mengambil untung banyak? Maka dia mengatakan, saya sudah untung banyak. Saya sudah untung banyak. Udah dari mana? Dari sisi, lihat para pedagang. Lihat para pedagang, bahwasanya keuntungan jangan selalu hanya diukur dengan dunia, harta benda. Beliau mengatakan, saya sudah untung banyak. Dari mana engkau untung banyak? Iya, mungkin kalau barteran saya jual rumah satu harga 150 juta. Modalnya mungkin 145 juta. 5 juta cuma untung. Ya, operasional segala macam mungkin habis. Tapi saya untung dari sisi saya sudah mempekerjakan tukang listrik. Saya sudah mempekerjakan tukang air, tukang AC. Saya sudah mempekerjakan tukang bangunan. Berapa banyak yang sudah saya tutupi dari kemiskinan-kemiskinan orang. Bukankah itu sebuah keuntungan? An-niyah as-salihah tukthiru thawabal amal. Niat yang baik memperbanyak amal pahala ibadah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala.
Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, termasuk keutamaan ikhlas yaitu diampuni dosa. Ini bisa dipastikan seperti ini. Amalan yang sangat luar biasa ini pasti mengampunkan dosa. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya hadis bitaqah, hadis kartu. Mungkin sering dengar dari para ustadz, seseorang menulis di kartunya ucapan la ilaha illallah, dan kartu ini ditimbang di dalam sebuah timbangan, maka bisa mengalahkan 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa. Yang satu dari 99 tersebut apabila dibentang seluas mata memandang, seluruhnya dosa. Kalah beratnya dengan keikhlasan, pengampunan dosa. Persis seperti hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku pada saat itu, di hari kiamat maksudnya, dalam keadaan engkau tidak pernah mensyirikanku, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan benar-benar datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Pengampunan datang akibat ikhlas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ikhlas yang lain, dengan keikhlasan dia akan mendapatkan pahala yang besar meskipun belum beramal. Subhanallah. Dengan keikhlasan dia akan mendapatkan pahala yang besar meskipun belum beramal. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar." Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang. Silahkan kita pilih jenis mana kita dari 4 jenis manusia ini. Silahkan Anda pilih masing-masing. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu fi malihi yunfiqu fi haqqih. Seorang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, dia beramal dengan hartanya dan menjalankan ilmunya, yaitu dengan menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungannya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqul law kana li mithlu hadha amiltu fi mithla alladhi ya'mal. Qala sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Orang yang kedua, orang yang diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dia mengatakan di dalam dirinya dengan niat yang ikhlas, yang jujur, dia mengatakan, kalau aku memiliki harta seperti si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Kata Rasulullah, lihat fungsinya ikhlas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua sama di dalam pahala. Subhanallah. Padahal enggak beramal, Pak. Cuma niat doang. Ya? Sama dalam apa? Mungkin orang bangun masjid, mendanai ini Roja TV, studio dakwah, macam-macam. Yang ini cuma niat doang. Tapi niatnya ikhlas. Niatnya benar-benar dari dalam lubuk hati yang paling dalam, hanya karena Allah. Fahuma fil ajri sawa. Dia di dalam pahala sama. Subhanallah. Sebaliknya Pak, orang ketiga. Jadi yang paling bagus tadi yang diberikan ilmu dan harta. Dia mengamalkan ilmunya,
dan beramal dengan hartanya. Jenis kedua di bawah daripada orang yang pertama. Jenis ketiga, orang yang tidak diberikan ilmu pada hartanya. Dia cuma diberikan harta tapi tidak ilmu. Lalu akibat tidak berilmu pada hartanya, maka apa yang terjadi? Dia menjalankan hartanya dalam perihal maksiat, dosa. Foya-foya dalam hal yang tidak bermanfaat, dosa. Idha'atul mal, dibenci oleh Allah. Membuang-buang harta dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih parah, jenis manusia yang keempat. Tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dia berniat seperti orang ketiga. Dia berniat seperti orang ketiga. Kalau saya punya harta enak kayaknya zina tuh. Kalau saya punya harta enak kayaknya minum khamar. Kalau saya punya harta enak kayaknya ngundang perempuan. Ya, sudah tidak punya harta, yang ada cuma angan, dosa lagi. Dan ada manusia seperti ini, miskin, melarat, tapi maksiat. Ada nih Pak. Ibarat orang kalau ke jatuhan tangga, masuk ke got, dimakan anjing gila, kemudian di got ada kotoran, persis tuh. Ya, miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ikhlas, kenapa kita sampai membicarakan ikhlas ini? Yaitu ikhlas bisa menjadikan hal yang merupakan perkara-perkara adat kebiasaan menjadi ibadah, nilainya di sisi Allah. Gara-gara ikhlas. Yang merupakan adat kebiasaan bisa dirubah bernilai ibadah gara-gara ikhlas. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Sesungguhnya tidaklah pernah engkau memberikan sebuah nafkah, infak nafkah itu hampir sama, adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab, anak, istri, orang tua kalau sudah tidak mampu, adik, kakak kalau tidak mampu, itu namanya nafkah. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala. Itu bedanya sedekah, nafkah, dan infak. Makanya disebutkan, ya, kalau kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, maka itu disebut dengan nafkah. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah menafkahi sebuah nafkah yang engkau berharap wajah Allah darinya, melainkan Allah akan memberikan ganjaran pahala atasnya, sampai engkau memasukkan makanan ke dalam mulut istrimu, nyuapin istri. Itu saya bertanya sekarang, ada nggak orang lagi ibadah nyuapin istri? Bismillah, saya mau ibadah nih, nyuapin istri. Orang lagi nyuapin istri lagi ngapain? Lagi bagaimana keadaannya? Lagi sedang romantisnya. Enggak ada orang, saya mau ibadah nih. Sedang romantisnya. Bayangkan, adat kebiasaan yang itu mendatangkan syahwat, nikmat dunia, tapi ketika diniati dengan ikhlas, maka itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Bahkan Pak, bergaul di atas ranjang itu ibadah jika ikhlas. Makanya saya sering mengatakan salah satu adab hubungan pasutri itu harus ikhlas. Ustadz saya ikhlas banget itu.
Iya, harus ikhlas. Kenapa? Karena itu adat kebiasaan yang jika dibarengi dengan niat ikhlas dia menjadi ibadah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan di dalam kemaluan salah seorang dari kalian sedekah apabila dia letakkan pada kemaluan istrinya. Ini hebatnya ikhlas. Menjadikan niat, menjadikan sebuah kebiasaan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan ikhlas, bukan itu yang saya maksud dari kajian ini. Yang saya maksud dari kajian ini adalah sudah ikhlaskah Anda? Dalam artian apa tanda orang yang ikhlas? Kita akan kepada poin selanjutnya sebelum apa tanda orang yang ikhlas. Poin selanjutnya yaitu pengertian ikhlas. Coba perhatikan perkataan para ulama. Ikhlas diambil dari kata kerja akhlasa. Akhlasa, para ulama bahasa mengatakan jika kata di dalam bahasa Arab huruf dasarnya 3, kha, lam dan shad, maka menunjukkan kepada beberapa makna. Catat makna ikhlas secara bahasa. Yang pertama yaitu menunjukkan kepada as-safa. Safa artinya adalah bening. Wan naqa, naqa artinya adalah putih ataupun suci. Naqa artinya adalah suci. Yang ketiga, wat tanazzuh minal akhlati wal ausyab. Terlepas dari segala macam campuran dan kotoran. Itu arti ikhlas secara bahasa. Pertama bening, suci, kemudian terlepas dari seluruh macam kotoran dan campuran. Adapun ikhlas secara istilah syar'i, maka sebagian ulama mengatakan di antara kata-kata para ulama tentang ikhlas yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ketaatan, itu ikhlas. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ketaatan, apapun bentuk ketaatannya, yang dituju hanya Allah, itulah ikhlas. Di dalam kitab At-Ta'rifat, Al-Jurjani rahimahullah ta'ala mengatakan al-ikhlas takhlisul qalbi an syaibati syaub al-muqaddari li safaih. Lihat, ada hubungan antara makna keikhlasan secara bahasa dengan keikhlasan secara terminologi syar'i. Ikhlas artinya adalah mengikhlaskan ataupun mengkosongkan hati dari kotoran yang mengotori kesucian hati tersebut. Itu ikhlas. Mengkosongkan hati dari kotoran yang mengotori hati tersebut, itu adalah ikhlas. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ikhlas dikatakan oleh Al-Mar'ashi rahimahullah, an tastawi af'alul 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Samanya amalan hamba tatkala lahir dan batin. Maksudnya tatkala dilihat manusia, tatkala bersama orang banyak, atau tatkala sendirian, sama amalannya. Maka sebenarnya mudah ngukur ikhlas dari definisi ini. Ya, mudah ngukur ikhlas dari definisi ini. Istiwa'u a'malil abdi fi adh-dhahri wal batin.
samanya amalan hamba tatkala dilihat orang banyak ataupun tatkala sendirian. Lihat sholat rawatib kita, kerjakan di rumah. Apakah semudah kita mengerjakan tatkala di dalam masjid? Mana yang mudah, Pak? Ba'diyah, sholat ba'diyah, sholat rawatib ba'diyah, mudah di masjid atau di rumah? Hah? Di masjid. Kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Apa maksud saya lepas jenggot? Iya, pakai jenggotnya cuma di masjid. Kelihatan alim cuma di masjid. Tatkala sampai di rumah semua ditonton. Sampai tontonan-tontonan kesyirikan semua ditonton. Bukan hanya tontonan yang berbau syahwat, yang itu kategorinya dosa. Ini enggak, dosa terbesar, tontonan kesyirikan ditonton. Mana jenggotnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Sulit untuk ibadah tatkala sendirian. Berarti tatkala kita mudah mengerjakan ba'diyah, salat-salat sunnah di masjid, ada semacam bumbu-bumbu, kotoran-kotoran yang mengotori keikhlasan. Kita sadari atau tidak kita sadari. Ada lagi penjelasan tentang keikhlasan yang menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, lihat dalam kitab Madarijus Salikin, ikhlas an alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ini pun mudah pengamalannya. Ikhlas adalah kamu tidak mencari seseorang yang menyaksikan atas amalmu selain Allah, dan tidak mencari seseorang yang memberikan ganjaran pahala atas amalmu selain Allah. Ini pun mudah tatkala kita berbicara tentang pengertian ikhlas. Tidak mencari seseorang yang melihat atas amal kita kecuali Allah, dan tidak mencari seseorang yang memberikan ganjaran pahala atas amal kita kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian ikhlas secara bahasa dan secara terminologi syar'i, dan semoga dengan mengetahui pengertian tersebut kita akhirnya tahu sudah ikhlaskah kita. Kemudian juga untuk mengupas masalah ini, sudah ikhlaskah kita? Kita harus tahu penyakit-penyakit ikhlas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan tentang penyakit ikhlas. Di antara perkataan beliau tentang penyakit ikhlas ini, yaitu beliau mengatakan, la yastami'u al-ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima fi aidin nas kama yajtami'u al-ma'u wan nar wal hutu wad dhab. Artinya tidak akan terkumpul dalam diri seseorang keikhlasan dengan kecintaan terhadap pujian. Ini adalah penyakit ikhlas yang pertama. Cinta terhadap pujian.
Dan yang kedua, wa mahabbati wa tama'i fima 'indan nas, dan tamak terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Tidak akan terkumpul dua ini dengan keikhlasan. Suka pujian dan suka apa yang ada di tangan manusia, seperti harta, hadiah, penghargaan, maka tidak akan pernah terkumpul dari keikhlasan dengan dua hal ini. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kiat-kiat agar membunuh ikhlas, membunuh penyakit-penyakit ikhlas tersebut. Coba perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, amma dhabhu at-tama' fayashalu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laysa min syai' yatma'u fihi illa biyadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuhu. Lihat, adapun penyakit yang kedua, kita obati penyakit yang kedua tersebut adalah apa tadi? Tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka mudah bagimu untuk menghilangkan penyakit ini dengan cara kamu harus meyakini seyakin-yakinnya apa yang kamu maui dari tangan-tangan manusia, apa yang kamu inginkan dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh manusia, itu semua adalah di tangan Allah semata. Tidak ada yang memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til 'abda minha syai'an siwa, dan tidak ada yang memberikan kepada hamba dari hal-hal yang diinginkan tersebut sedikit pun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kalau kita beramal, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, beramal dan ingin apa yang ada di tangan manusia, hadiah, uang, harta, benda, jabatan, ingin apa yang ada di tangan manusia, maka ketahui itu semua tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah. Ini obatnya agar bisa membunuh penyakit yang kedua tadi, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Adapun penyakit yang pertama apa tadi? Ingin pujian, suka dipuji. Maka beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, beliau mengatakan, wa amma az-zuhdu fi ats-tsana wal madhi fayashulu 'alaika 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadhurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahdah, kama qala dzalika al-a'rabiyyu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna madhi zainun wa inna dhammi syainun. Adapun ketidaksukaan kamu terhadap pujian, yang mana suka pujian adalah ikhlas, dan agar membuat kamu tidak suka terhadap pujian, popularitas. Dan ngomong-ngomong Pak, menurut sebagian manusia, popularitas, dipuji orang, disanjung orang, itu menurut sebagian manusia lebih disukai dibandingkan harta. Biar miskin yang penting dipuji. Ada sebagian manusia seperti itu. Biar miskin yang penting terkenal.
populer di tengah masyarakat. Ada manusia yang seperti itu. Maka beliau mengatakan, adapun sikap ketidaksukaan kamu terhadap pujian dan sanjungan, maka mudah bagimu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu bahwa ketahui baik-baik, tidak ada seorang pun pujiannya dan sanjungannya bermanfaat. Kebalikannya, tidak ada seorang pun yang celaannya dan hinaannya benar-benar menghina, benar-benar tercela, melainkan Allah semata. Saya beri contoh. Ada seorang kepala kantor, sebagian pegawainya memuji dia, sebagian yang lain mencela dia. Begitulah manusia. Pujian manusia relatif, nisbi dalam bahasa Arab. Ada yang memuji, ada yang mencela. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala memuji, maka semuanya terpuji. Jika Allah Subhanahu wa taala mencela, pasti tercela di dunia dan di akhirat. Sebagaimana seorang A'rabi tatkala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pujianku benar-benar pujian, sedangkan hinaanku benar-benar hinaan. Begitu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memuji, maka ketahui baik-baik orang tersebut pasti akan terpuji. Jika Allah mencintai, orang tersebut pasti akan terpuji dan dicintai di dunia dan di akhirat. Lihat hadis. Ada hadis riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Jibril. Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan wahai Jibril, fa ahibbah, maka cintai dia wahai Jibril. Fayuhibbu Jibril, lalu Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fi ahli sama, lalu Jibril alaihissalam berseru di tengah penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai fulan ini wahai para malaikat. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Lihat, ketika Allah memuji, semuanya pun memuji. Ketika seluruh penduduk langit dari para malaikat memujinya, mencintainya, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka dia akan diterima oleh manusia di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya cara termudah kalau kita tatkala beramal ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, cara termudah adalah bahwa ketahui pujian manusia relatif. Kadang dia memuji, kadang dia mencela. Kadang dia benci, kadang dia suka. Kadang sebagian benci, sebagian suka. Tetapi ketika pujian datang dari Allah, maka pada saat itu benar-benar terpuji. Hinaan datang dari Allah, benar-benar terhina. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan tadi dalam kitab Al-Fawaid, tidak akan terkumpul keikhlasan dengan kecintaan terhadap pujian dan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Siapa yang ada dalam amal ibadah, dua hal ini pasti bisa dipastikan tidak ikhlas. Sebagaimana tidak bisa terkumpul antara air dengan api, sebagaimana tidak bisa terkumpul antara kucing dengan tikus. Ini para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kalau sudah kita mengetahui penyakit-penyakit ikhlas, dan semoga dengan mengetahui itu akhirnya kita sudah mengetahui, sudah ikhlaskah kita. Sekarang kita ingin mengetahui beberapa permasalahan seputar ikhlas. Perhatikan baik-baik sehingga kita benar-benar mengetahui diri kita sudah ikhlas atau belum.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan pertama seputar ikhlas. Memperlihatkan amal. Kapan boleh memperlihatkan amal? Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan faslun fi bayani ar-rukhsati fi qasdi idhari ta'at. Pasal tentang penjelasan boleh diringankan untuk memperlihatkan amal. Kita tahu tanda ikhlas adalah tatkala amal itu disembunyikan. Nah, timbul permasalahan pertama, bolehkah memperlihatkan amal? Maka jawabannya boleh dengan niat. Catat itu, boleh dengan niat agar menjadi suri tauladan bagi yang lain. Lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fil izhari faidatun al-iqtida. Di dalam memperlihatkan amal terdapat faidatul iqtida, yaitu faidah agar diikuti orang banyak. Wa targhibun nasi fil khair, dan memotivasi orang-orang agar melakukan kebaikan. Wa minal a'mal ma la yumkinu al-israru bihi kal haji wal jihad. Nah, yang kedua, boleh bahkan disyariatkan untuk memperlihatkan amal, yaitu tatkala amal tersebut tidak bisa disembunyikan. Amalnya secara syariat nggak mungkin disembunyikan, seperti mengerjakan ibadah apa? Haji, seperti mengerjakan ibadah apa? Jihad, tidak bisa disembunyikan. Seperti mengerjakan amal ibadah azan. Ente azan dong. Enggak, saya takut riya. Ente kenapa enggak ke masjid laki-laki? Enggak, saya takut riya. Enggak bisa, kecuali harus dia berjalan ke masjid agar dia bisa mengerjakan sholat berjamaah. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya seseorang boleh bahkan disyariatkan memperlihatkan amal tatkala niatnya agar dijadikan sebagai suri tauladan, baik oleh dalam lingkup kecil seperti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, adik kakaknya. Boleh. Seorang bapak sengaja baca Al-Quran di tengah rumah agar anaknya mau murojaah di tengah rumah. Ya, boleh. Yang kedua, boleh memperlihatkan amal tatkala dalam amalan-amalan yang sulit, amalan tersebut untuk disembunyikan, dan memang amalan tersebut disyariatkan dengan mengerjakannya secara lahiriah seperti haji, jihad dan semisalnya. Tetapi beliau berpesan, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berpesan, wal mudhiru lil amali yanbaghi an yuraqiba qalbahu hatta la yakunu fi hubbar riya al khafi bal yanwil iqtida. Tetapi yang memperlihatkan amal hendaknya dia senantiasa mengawasi hatinya, jangan sampai di dalamnya terdapat kecintaan terhadap riya yang tersembunyi. Nah, permasalahan riya tersembunyi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walhamdulillah itu sudah diterjemahkan. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ada 4 bab. Bab penyelamat, bab penyelamat, bab penghancur, bab adab dan bab akhlak. Di situ ada bab ibadat, maksud saya. Di situ ada bab penghancur amal. Di antaranya beliau berbicara masalah riya. Di antaranya beliau berbicara masalah riya tersembunyi. Termasuk riya tersembunyi adalah beramal, tetapi tatkala dilihat manusia, dia semakin semangat. Mau dilihat, mau tidak dilihat manusia, dia tetap beramal. Tapi tatkala dilihat manusia, dia gelagapan. Semakin semangat. Tidak seperti biasanya. Ini ar-riya al-khafi, riya yang tersembunyi.
Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, contoh misalkan beberapa amalan yang diperlihatkan bagian-bagiannya. Misalkan hendaknya amalan tersebut memang sunnahnya disembunyikan, maka lebih baik dia menyembunyikannya. Seperti bangun malam khusyuk menangis karena Allah, lebih baik dia sembunyikan. Yang kedua, hendaknya amalan tersebut sunnahnya memang diperlihatkan, maka dia perlihatkan. Seperti melaksanakan sholat Jumat. Ya, kenapa ente nggak sholat Jumat? Takut riya. Ini nggak benar, karena amalannya harus diperlihatkan. Seperti sholat berjamaah, kemudian memperlihatkan amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan. Keadaan yang ketiga, hendaknya amalan tersebut antara amalan yang tersembunyi ataupun yang terlihat, maka lebih baik dia menyembunyikan, kecuali dengan niatan dua tadi, ingin disuri tauladani ataupun mengerjakan amalan yang tidak bisa tidak kecuali harus terlihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ikhlas. Meninggalkan amal karena takut riya. Penjelasan ini dijelaskan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah di dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirik. Dan beramal karena manusia kesyirikan. Wal ikhlas an yu'afika minhuma. Ikhlas Allah memberikan kesehatan kepada engkau atau keselamatan kepada engkau dari dua hal itu. Jadi Pak, meninggalkan sesuatu karena manusia itu pun riya, bertentangan dengan keikhlasan. Seperti yang kita contohkan tadi, dia tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut dilihat manusia. Itu riya. Lihat penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Man azama ala ibadah wa tarakaha makhafatan an yarahu nas fahuwa mura'in. Siapa yang bertekad untuk beramal, ternyata dia tinggalkan karena takut dilihat manusia, dia itu adalah orang yang sedang melakukan riya. Sudah bertekad untuk bersedekah, enggak jadi karena takut dilihat manusia. Ini orang adalah orang yang sedang melakukan perbuatan riya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada keikhlasan, yaitu tanda-tanda orang tidak ikhlas. Apa itu? Ini yang terakhir. Yang pertama, ada 5 tanda kurang lebihnya, dan ini bukan pembatasan. Yang pertama yaitu ujub. Apa itu ujub? Abdullah bin Mubarak mengatakan ujub adalah an yara annaka tamliku syai'an, antara annaka tamliku syai'an ma laysa 'inda ghairik. Kamu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini ujub. Tatkala orang ujub, maka berarti dia sedang bangga dengan amalnya, berarti tidak ikhlas karena dia membanggakan dirinya. Makanya para ulama mengatakan, lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam antara dua orang ini. Beliau mengatakan riya itu adalah ketika seseorang menjadikan sekutu bagi Allah. Dia beramal, tapi pada saat yang bersamaan dia beramal untuk Allah, tapi juga untuk orang ini. Dia menjadikan sekutu untuk Allah. Tetapi ujub,
dia menjadikan sekutu untuk dirinya. Lihat bahayanya itu. Ya, orang ujub menjadikan sekutu untuk dirinya. Dirinya dia sekutukan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah. Kalau riya, orang tersebut menyekutukan Allah dengan manusia lain. Kalau ujub, orang tersebut menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya para ulama mengatakan ar-riya al-ujbu qarinur riya. Ujub itu adalah teman gandengannya riya. Bahkan bisa lebih parah daripada riya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Yang salah satu dari 3 hal tersebut i'jabul mar'i binafsih, yaitu orang ujub dengan amalnya sendiri. Pernah seseorang Pak bertanya kepada saya, Ustadz, gimana caranya menasehati tetangga agar mau sholat berjamaah? Memang kenapa Pak tidak mau sholat berjamaah? Dia mengatakan kepada saya bahwa sholat berjamaah, silahkan Anda sholat berjamaah di mana saja, sampai puluhan tahun, sampai bangkotan, habis sudah umur, silahkan, tidak akan pernah sama pahalanya dengan sholat saya. Kenapa? Karena saya pernah ke Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat berapa tahun? Jangan ada yang jawab banyak. Ya, berapa tahun? Sekitar 55 tahun. 1 kali sholat. Kalau orang umroh minimal 4 hari sholat di sana. 4 kali 5 20 kali sholat. Berarti 20 kali 100.000. Akhirnya dia ujub, kamu sholat di mana saja, mau di Masjid Al-Barkah kek, mau di masjid mana kek, sholat sana sampai bangkotan, nggak sama dengan sholat saya di Masjidil Haram. Dia tidak tahu kalau seandainya amalnya belum tentu diterima. Ini ujub. Makanya para ulama mengatakan al-ujubu qarinur riya. Ujub itu teman dekatnya riya. Ini penyakit pertama, tanda tidak ikhlas. Tanda tidak ikhlas yang kedua, yaitu al-mannan. Yang kedua dan ketiga, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, walau dengan isyarat, walau dengan kiasan, mengungkit-ungkit pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Itu televisi yang ada di Masjid Al-Barkah. Tahu enggak siapa yang menyumbang, siapa yang bersedekah? Ternyata apa? Dia mengatakan paman saya. Mendingan kalau saya, mendingan pun itu buruk. Ini paman saya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, mengungkit-ungkit pemberian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat al-man wal adza. Al-adza ngasih juga tapi ngomel. Ngasih tetapi menghardik. Ini tidak ikhlas. Makanya Allah berfirman setelah itu, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya dengan riya terhadap manusia. Itu tanda tidak ikhlas yang kedua dan ketiga. Yang keempat, tanda tidak ikhlas yang keempat yaitu ingin popularitas.
dipuji, agar dikatakan hafil, banyak hafalan Quran, agar dikatakan alim, allamah, ulama besar, agar dikatakan pemberani karena berjihad melawan musuh, agar dikatakan dermawan, orang kaya, si kaya ringan tangan karena suka berderma. Ya, ini semua amalan-amalan indah. Sedekah, menuntut ilmu, bersedekah, kemudian berjihad di jalan Allah. Tetapi 3 orang ini karena tidak ikhlas, mereka yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam. Sebabnya kenapa? Karena mereka suka dipuji, popularitas, ingin terkenal. Namanya harus nomor pertama. Kalau enggak nomor pertama, enggak mau jadi panitia kajian. Kalau cuma jadi tukang sapu, enggak mau. Harus jadi ketua. Ingin terkenal, kemana-mana harus siap. Kalau enggak disiapin, marah. Ini tanda tidak ikhlas. Ya, nuntut ilmu bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan di dalam diri, tetapi agar dikatakan, wah, allamah, ustadz besar, 1 juta umat atau 1 juta ummahat. Hah? Ya, begitu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyura. Dan para ulama mengatakan hubbuz zuhur yaqta'uz zuhur. Cinta popularitas itu adalah melebas leher. Ada pengalaman menarik, Pak. Ini sebenarnya urusan dalam negeri, akan tetapi tidak mengapa saya beritahukan. Ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin kesini, kan ada patwal polisi yang mengawal. Ternyata patwalnya pesan kepada kawan saya yang panitia, nanti kalau sudah acara selesai saya boleh foto dong, selfie dengan ustadz ya. Allah, ini popularitas susah Pak, masuk TV ini masalah nih, ini masalah nih. Ya, asik-asik sendirian datang, Ustaz, foto-foto. Seperti yang saya sebutkan, kadang-kadang menurut sebagian orang popularitas lebih berharga dibandingkan uang. Ya, maka hati-hati dengan popularitas, suka terkenal. Maka Imam Ahmad mengatakan ubtulina bisyuhra. Kita telah mendapatkan bala dengan popularitas. Yang kelima, tanda tidak ikhlas, malas. Malas dalam beramal. Baca Qur'annya Senin Kemis. Sholat malamnya setahun sekali. Kapan? Pas Ramadan. Malas. Berjamaah, terutama waktu-waktu yang sulit seperti subuh dan isya, sulit. Dan ini disebutkan, dan itulah sifat orang-orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa Pak? Siapa yang tahu? Hah? Gelap. Memang kenapa kalau gelap? Tahu saya gelap. Salat subuh gelap, isya gelap. Kenapa? Tidak dilihat orang.
Makanya Allah berfirman tentang sifat orang munafik. Dan juga disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Mereka riya kepada manusia dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Maka malas tanda tidak ikhlas. Orang yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian dia istiqamah. Ikhlas berbuah istiqamah, istiqamah berbuah husnul khatimah. Itu 3 mata rantai yang sangat erat kaitannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan bermanfaat tentang sudah ikhlaskah Anda. Dari tadi kita membicarakan beberapa poin tentang keikhlasan. Di antaranya poin yaitu yang sudah kita bicarakan, kenapa pentingnya membicarakan perkara ikhlas. Dan sudah saya bahas tadi. Yang kedua, pengertian tentang ikhlas baik secara bahasa, secara istilah syar'i. Yang ketiga yaitu tentang apa penyakit dari keikhlasan. Yang keempat, barusan yang kita bicarakan, tanda tidak ikhlas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik, ikhlas itu sulit tetapi tidak mustahil. Sulit tetapi tidak mustahil. Terakhir saya ingin mengucapkan perkataan yang menarik dari beberapa para ulama tentang keikhlasan. Di antaranya perkataan Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah melawan, mengobati sesuatu yang paling berat dalam diriku dibandingkan niatku. Li'annaha tanqalibu alayya, karena dia selalu berbalik-balik terhadapku. Kullama ati li uthbitaha tanqalib fa ana u'alijuhu wa ujahidu wa aztahidu fi tathbitin niyah. Maka aku senantiasa mengobatinya, berusaha sungguh-sungguh, beristihad untuk menetapkan niat. Benar Pak? Ya, susah menetapkan niat. Dia berbolak-balik. Kemudian ada yang lebih menarik lagi. Perhatikan baik-baik perkataan Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad. Artinya membersihkan niat dari kerusakan yang masuk ke dalamnya lebih berat terhadap orang-orang yang beramal dibandingkan lama beramal. Orang mungkin bisa duduk lama ibadah, sholat malam lama, itu mudah, dia kuatkan saja semangatnya. Tetapi membersihkan niat tatkala beramal itu lebih berat. Kenapa? Nah, kenapa ini dikatakan oleh Sahal bin Abdillah At-Tasturi. Beliau mengatakan, ketika beliau ditanya, ayyu syai'in asyaddu 'alan nafs? Apa sesuatu yang paling berat untuk seseorang mengerjakannya? Beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena orang kalau ikhlas dia tidak mendapatkan apa-apa. Terkenal enggak,
Dicatat namanya tidak, bahkan tidak dikenal sejarah. Ya. Kenapa kita bekerja semangat? PNS kerja, keluar rumah kalau PNS dari Jakarta mungkin keluar rumah jam 6, pulang jam 6. Selama 32 tahun. Itu Pak, filmnya kalau diputar membosankan sekali. 32 tahun, jam 6 keluar, pulang jam 6. Jam 6 keluar, pulang jam 6. Bosen. Kok bisa? Kok istiqomah? Kenapa Pak? Hah? Karena ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji per tanggal 1. 35 tahun. Membosankan Pak, video kehidupannya kalau diputar. Nah, itu sulitnya ketika dalam ibadah. Kalau dalam perkara duniawi, ada barang kasat mata yang kita dapati. Dapat gaji sekian juta per tanggal 1, makanya kita ikhlas. Kita istiqamah. Tetapi kenapa ibadah tidak seperti itu? Karena tidak ada yang kita dapat dengan kasat mata kita. Makanya sulit, sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi, li'annahu laysa laha fihi nasib, karena seseorang tidak mendapatkan bagiannya tatkala dia ikhlas. Enggak terkenal, tidak dianggap seorang alim besar, enggak. Lihat tuh Pak, guru-guru ngaji yang ada di pelosok desa, tidak terkenal, tidak masuk TV. Bukan TV, TV. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan terakhir yang dikatakan oleh Yusuf ibn Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya min qalbi faka'annama yamkuthu ala launin akhar. Sesuatu yang paling berat dalam diri adalah menjaga keikhlasan. Berapa banyak aku sering berusaha untuk menggugurkan riya dari hatiku, tetapi dia datang dengan cara yang lain. Cara yang lainnya bagaimana Pak? Saya beri contoh. Misalkan ada orang ditanya di hari Senin, Fulan, engkau puasa hari Senin ini? Iyalah, masa hari Senin gak puasa? Hah? Ya cukup jawab, ya, semoga Allah menerima, selesai. Masa harus ditambah-tambahi? Iyalah. Masa hari Senin enggak puasa? Agar orang tahu saya setiap Senin puasa, gitu loh. Ya, dia datang dengan cara yang lain. Macam-macam caranya. Contoh misalkan, pura-pura bercerita, wah, subhanallah, tadi di kantor kasihan ya orang-orang yang di jalan, dia minta-minta jalan. Sebenarnya dia ingin cerita amalnya. Ya kasihan orang-orang jalan minta-minta. Saya waktu itu jalan, dia minta. Ada orang yang kadang-kadang mengatakan seperti ini. Tadi cerita, itu contoh cerita. Sebenarnya dia ingin bercerita tentang amalnya. Ada orang mengatakan seperti ini. Ya akhi, wahai saudaraku, sebenarnya saya tidak pantas untuk menceritakan ini. Ini urusan pribadi saya, urusan saya dengan Allah sebenarnya. Sulit saya menceritakan. Sudah tutup aja sebenarnya. Ngapain ente begitu-gitu? Ya, sulit saya sebenarnya menceritakan. Tapi ini untuk antum aja ya. Jangan ceritakan. Kecuali kalau perlu. Sama aja. Ya, dia datang dengan warna yang lain. Contoh warna yang lain. Ada orang ngasih sesuatu atau beramal, maka yang dikasih ataupun yang dibantu lupa mungkin, atau apalah, dia lupa untuk berterima kasih. Dalam dia berbicara kepada orang lain, itu orang dibantu nggak ada terima kasihnya. Yang dibicarain mendengar, oh iya Pak, mohon maaf, saya belum berterima kasih. Terima kasih ya Pak atas bantuannya.
Sesudah diterima kasih gitu doang, itu tanda tidak ikhlas. Dia datang dengan warna-warna yang lain. Maka hati-hati. Dan ingat Pak, tatkala tidak ikhlas bisa dijamin tidak diterima amalnya. Ini yang menakutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudah sholat berjamaah menjadi imam, tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan tidak ada yang bisa menjadi imam. Apa boleh saya sholat lagi mengimami mereka? Boleh. Dan ini dianggap sebagai amalan sunnah yang dia lakukan. Boleh. Ya, sebagaimana kejadian beberapa sahabat Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Alhamdulillah saya dikurniai anak 3 putri. Saya seorang pedagang sayur keliling. Sebagian yang belanja orang kafir, tetapi sebagian orang muslim enggak belanja ke saya. Nasihatnya biar saya enggak berprasangka buruk kepada saudara muslim. Jazakallahu khairan. Kenapa harus berprasangka buruk dengan seperti ini? Yang muslim mungkin tidak belanja, dia punya langganan lain. Ya, yang muslim tidak belanja mungkin dia ke pasar sendiri. Jangan sampai ada prasangkaan buruk kepada seorang muslim. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mencari harta, yang patut kita kerjakan 2 hal. Yang pertama, berusaha yang baik. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Ya, garis bawahi baik-baik tuh. Kalau kita lagi nyari rezeki, kerjakan 2 hal. Usaha yang halal, yang kedua perbaiki hubungan dengan Allah. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 19 atau 17, antara itu Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu." Cari di sisi Allah rezeki. Ini disuruh kita beramal, berusaha, bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang ada di sisi Allah. Yang kedua, wa'budu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Orang yang merealisasikan ibadahnya itu termasuk daripada melancarkan rezeki. Lihat juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Fa inna an-nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqaha." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan lihat takwa, perbaiki hubungan dengan Allah, dan ajmilu fit talab, berusahalah dengan baik. Harus 2 hal, Pak. Perbaiki hubungan dengan Allah dan cari harta yang halal. Jangan suudzon. Dan biasanya timbul suudzon ini karena hubungan kita kurang baik dengan Allah. Saya pernah mendapati Pak seseorang, waktu itu saya turun dari di Bandara Banjarmasin Samsudin Nur. Kawan-kawan sudah menyediakan mobil travel. Kemudian saya masuk, ketika mau masuk ada perempuan di dalam. Saya tanya supirnya, "Ini perempuan siapa, Mas?" "Ustadz, mohon maaf, ini istri saya." "Ini beneran istri saya?" Maka perempuan tersebut mengatakan, "Iya Ustadz, saya istrinya." Kemudian jalanlah kami. Maka di tengah perjalanan saya ngobrol dengan suaminya. Suaminya curhat. Lihat, perasaan was-was, prasangka terhadap sesama muslim itu ditimbulkan karena hubungan yang buruk dengan Allah. "Ustadz, saya ini sering berprasangka buruk." Mendengar itu sang istri merasa mempunyai ingin curhat.
Langsung sang istri nyerocos dari belakang. Bener tuh Ustaz. Dia tuh suka berprasangka buruk. Kadang-kadang di rumah saking buruknya prasangkanya, dia naik ke atas langit-langit rumah. Coba antum, untuk apa? Untuk apain? Antum tahu? Untuk agar melihat keluar rumah, jangan-jangan ada yang mengintip istrinya. Paham ceritanya? Dia naik ke atas rumah, ke atap rumah, dia takut istrinya ada yang mengintip. Makanya malam itu dia bawa istrinya. Coba bayangkan, ya, berat sekali orang seperti ini. Langsung saya tanya, Pak, sholat Pak? Kadang Ustadz, istrinya dari belakang, enggak Ustadz, Jumat aja enggak. Lihat, hubungan dengan Allah buruk, pasti berprasangka buruk. Maka jangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Para ulama mengatakan, udzur li akhika sab'ina udzran. Berikan kepada saudaramu 60 alasan agar bisa kamu memaafkannya. Jangan berprasangka buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita jadikan langkah kita menuju masjid adalah bentuk dakwah, apakah ini disebut dengan riya? Maka jawabannya, dakwah bukan riya. Dakwah untuk beramal. Maka pada saat itu ketika dia melangkahkan kakinya dengan niatan agar bisa mendakwahi orang lain, maka tidak. Seperti yang saya ucapkan tadi, sebuah permasalahan dalam masalah ikhlas. Sebenarnya ada lagi masalah yang lain. Di antaranya masalah apakah sering disebutkan ini, apakah kalau seandainya dia beramal ingin dunia, apakah disebut sebagai orang yang tidak ikhlas? Apakah dia beramal ingin mendapatkan surga, apakah disebut orang yang tidak ikhlas? Ini permasalahan-permasalahan yang perlu dikupas sebenarnya, tapi tidak cukup waktunya. Maka jawabannya, kalau dia berjalan dari rumahnya ke masjid untuk mendakwahi orang-orang agar memberikan suri tauladan, mendakwahi yang tidak ke masjid, maka ini termasuk amal ibadah, bukan riya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan makna dalam surat Ad-Duha ayat 11 dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan agar kita tidak riya. Para ikhwah, maksud dari ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka sebarkanlah, ceritakanlah. Maksudnya adalah sesuai dengan sabda Rasul, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah menyukai untuk melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut agar terlihat. Bagaimana caranya? Seperti misalkan dia mendapatkan gaji, lalu dengan gaji tersebut dia membeli baju yang layak untuk dipakai, untuk menutup auratnya menghadap Allah. Ini tidak riya. Dia mendapatkan gaji, dengan gaji tersebut dia mentraktir kawan-kawannya makan, maka ini disukai oleh Allah karena dia memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dengan catatan hadis Rasul, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minum dan berpakaianlah, bersedekahlah dengan dua syarat. Apa saja silakan makan, apa saja silakan minum, apa saja silakan pakai dengan dua syarat. Tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Terkadang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, terkadang ada bisikan hati yang selalu suka mengungkit-ungkit atau tidak ikhlas. Apakah itu membatalkan ikhlas kita? Maka jawabannya, kalau mengungkit-ungkitnya diucapkan, maka bisa dipastikan dia terhapus pahala sedekahnya. Tetapi selama hanya di dalam hati dan kemudian dia lawan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu alam. Bagaimana cara menyembunyikan puasa sunnah Senin Kamis di hadapan istri? Karena istri selalu menyiapkan bekal untuk makan di kantor atau sarapan. Awalnya istri tidak sadar saya puasa, berapa lama kemudian sadar. Maka bagaimana caranya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada cerita menarik sebenarnya dalam materi ini, yaitu keadaan para salaf dengan ikhlas. Ini luar biasa ceritanya. Di antara ceritanya bahwasanya para salafus saleh mereka sangat menyembunyikan amal, bahkan sampai kepada menceritakan kepada anak-anak dan istrinya.
ya, kepada anak-anak dan istrinya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan saja menyembunyikan, ini cerita yang pendek, menyembunyikan tangis. Di dalam riwayat Imam Musnad Ibnul Ja'd dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Hammad ibn Zaid rahimahullahu taala yaqul, Hammad bin Zaid rahimahullah berkata, kana Ayyubu rubbama haddatsa bil hadits fayariqu wa tadma'u 'ainah. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama hadis, sering meriwayatkan hadis. Lalu dengan hadis tersebut hatinya bergetar. Lalu air matanya mau menangis. Faja'athu abrah. Faja'ala yamtakhitu wa yaqul ma ashadduz zukam. Maka mulai dia tidak bisa menahan rasa tangisnya. Lalu dia berpura-pura mempunyai dahak. Berpura-pura batuk. Beliau mengatakan, mohon maaf saya sedang pilek, padahal sedang menahan tangis. Ini bagaimana para salafus saleh terdahulu benar-benar menahan tangisnya. Lihat, sekarang menyembunyikan amal dari istri dan anak-anaknya. Perhatikan dalam kitab Hilyatul Auliya, Daud ibn Abihin berpuasa 40 sanah la ya'lamu bihi ahlu. Dia berpuasa 40 tahun tidak diketahui oleh keluarganya. Subhanallah. Maka saya pesan kepada yang kebiasaan berpuasa, selama masih bisa menyembunyikan maka disembunyikan. Selama tidak maka tidak. Ya bagaimana kalau sudah ketahuan? Dan ingat, puasa itu Pak nggak bisa riak. Coba orang riak dalam puasa gimana? Nggak bisa. Puasa itu nggak bisa riak. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul SAW bersabda, as-siyamu li fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, aku yang langsung mengganjar pahalanya. Nggak ada yang tahu amalan puasa, ganjaran atas pahala puasa kecuali Allah, karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Ya, tidak ada. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Kekhususan puasa dia tidak bisa riya. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kekhususan puasa tidak bisa riya kecuali kalau ngomong. Coba ada orang bisa riya puasa, orang sholat bisa riya. Allahu Akbar. Miring. Ya, saya pernah diceritakan oleh kawan saya waktu itu di kota Dammam, Arab Saudi, ustadz dari Filipina, riya. Tuh lihat sholatnya luar biasa lama, semakin digituin semakin miring. Tapi dia tidak puas. Ada satu yang orang-orang belum memuji dia, yaitu dia puasa. Maka ketika belum dipuji-puji juga puasanya, dia berpaling kepada orang-orang yang memujinya dan dia katakan, wahai fulan semua, saya juga sedang berpuasa. Maksudnya puji saya dalam keadaan sedang sholat. Coba bayangkan, puasa itu nggak bisa diperlihatkan, nggak bisa. Kalau sholat bisa. Dan itu rahasia. Kenapa pengkhususan puasa hanya Allah yang mengganjarnya, yang tahu pahalanya hanya Allah. Karena dia tidak bisa riya. Lihat hadis riwayat Bukhari, yatruku ta'amahu wa syahwatahu min ajli, meninggalkan makan dan syahwatnya karena aku. Bukankah kita ketika berwudu mungkin saja kita telan sedikit dari air menghilangkan rasa haus, terutama bagi ikhwah-ikhwah yang bekerja di bawah terik matahari di bulan Ramadan. Tetapi kenapa kita puasa malah kita benar-benar ingin agar tidak ada yang tertelan walau satu tetes pun. Itu ikhlas. Siapa yang tahu kita nelan? Habis itu kita kering-keringkan bibirnya.
agar dikira puasa, nggak ada yang tahu. Dan itu indahnya puasa. Makanya ada tema kajian judulnya belajar ikhlas dari puasa. Ini para ikhwan. Kita tahu kalau maksiat bisa melemahkan hafalan. Kalau kita meninggalkan maksiat karena takut hafalan lemah, apakah ini tanda tidak ikhlas? Kalau kita meninggalkan maksiat karena takut hafalan lemah, ini bukan tanda tidak ikhlas, malah itu ketaatan meninggalkan maksiat. Ini pertanyaannya aneh ini. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat karena takut hafalan lemah, apakah ini tanda tidak? Enggak. Meninggalkan maksiat itu sebuah ketaatan. Dan berbuah, orang yang tidak bermaksiat berbuah hafalannya akan kuat karena ilmu itu cahaya. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Itu berkaitan erat antara takwa dan kemudahan menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Beda enggak tidak ikhlas dan tidak khusyuk dalam sholat? Mungkin tanda orang yang tidak ikhlas salah satunya tidak khusyuk. Ya, tetapi bukan berarti yang tidak khusyuk tidak ikhlas. Mungkin salah satu tandanya. Kenapa? Karena mungkin dia memperhatikan orang di sampingnya. Ya, ada cerita Pak. Ya, santri di pesantren itu seorang pimpinan pesantren atau mudir kiai itu adalah seorang yang sangat dikagumi dan seorang yang sangat mempunyai wibawa. Suatu saat seorang mudir di depan saf pertama, santri ini datang, dia kira itu adalah kawannya, maka tatkala datang dia seperti biasa sholat. Ternyata sebelum mengangkat takbir dia melihat, oh ini kiai saya. Maka dia langsung assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena saking takutnya dan menganggap wibawa sang kiai ini. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.